Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan cara cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jauhi kerumunan. Anak-anak, sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, sub tema 1, sumber energi, pembelajaran 4, 5, dan 6. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus melaksanakan hak dan kewajiban. Oleh karena itu pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang harus bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti listrik memiliki banyak manfaat, maka kita memiliki hak untuk memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Contohnya menonton TV. Nah, kalian biasanya menonton TV dengan keluarga seperti itu. Terus bagaimana kewajiban kita? Kita harus menghemat penggunaan listrik. Contohnya mematikan TV jika sudah selesai menonton. Bentuk hak warga masyarakat atas energi listrik. Banyak aktivitas warga masyarakat juga memerlukan energi listrik. Aktivitas warga masyarakat yang memerlukan energi listrik seperti penggunaan komputer ketika kita belajar, penggunaan lampu belajar, ya, ketika kita belajar juga untuk menulis. Kemudian penggunaan setrika seperti ibu kita ketika merapikan pakaian. Kemudian penggunaan mesin cuci, penggunaan rice cooker, penggunaan kulkas, penggunaan televisi, penggunaan AC atau kipas angin kalau ketika kita gerah, dan lain-lain. Semua itu membutuhkan energi listrik, dan masih banyak lagi aktivitas warga masyarakat lain yang menggunakan energi listrik. Maka pentingnya energi listrik bagi warga masyarakat yang utama adalah untuk penerangan pada malam hari. Energi listrik disediakan oleh baik pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan maupun oleh pemegang izin usaha ketenaga listrikan. Energi listrik disediakan untuk kepentingan umum anak-anak, ya. Penyediaan energi listrik harus cukup, merata, aman, dan dengan mutu serta keadaan yang baik dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat, terutama pelanggan. Sehubungan dengan keadaan tersebut, masyarakat harus memanfaatkan sesuai peruntukannya izin usaha ketenaga listrikan untuk melakukan penyediaan energi listrik bagi kepentingan sendiri diberikan berdasarkan sifat penggunaannya, yaitu penggunaan utama, penggunaan cadangan, dan penggunaan darurat atau penggunaan sementara. Nah, kalau tadi kita mendapatkan hak kita untuk menggunakan listrik, tentunya harus kita imbangi. Kita harus berkewajiban, ya, atas energi listrik. Bentuk kewajiban warga masyarakat atas energi listrik apa? Misal mematikan televisi selesai menonton. Nah, kemudian jangan dibiarkan ketika selesai menonton, jangan dibiarkan hidup, ya.
kita harus hemat energi. Menonton televisi bersama-sama. Nah, sekarang di era sekarang itu kan banyak tuh yang sudah bisa beli televisi. Ya, kadang di kamar ada televisi, di ruang tamu ada televisi, di ruang keluarga ada televisi, dan di ruang manapun gitu biasanya diberi televisi untuk memudahkan menonton. Namun akan lebih hemat jika bersama keluarga bersama-sama menonton, tidak sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemudian mematikan lampu belajar jika selesai. Jadi ketika sudah selesai mengerjakan tugas atau membaca, belajar apapun selesai, dimatikan. Kemudian mematikan lampu ruangan jika tidak digunakan. Nah, selesai jangan dibiarkan ya. Oh, ruang ini sudah tidak dipakai, dimatikan. Mematikan semua lampu pada siang hari. Nah, pentingnya rumah itu dengan pencahayaan yang baik. Maka ketika rumah dengan pencahayaan yang baik, ketika siang hari di dalam rumah tidak perlu kita menghidupkan listrik ya, karena sudah terang. Maka mematikan semua lampu pada siang hari itu bisa kita lakukan. Kemudian mematikan listrik jika selesai digunakan ya. Menghidupkan lampu halaman jika gelap ya. Jadi kalau belum gelap ya jangan dihidupkan ya. Kita harus hemat dan lain sebagainya. Nah, berikutnya pentingnya melakukan hak dan kewajiban secara seimbang atas energi listrik. Nah, ini harus seimbang. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang atas energi listrik akan mendatangkan banyak manfaat. Sebaliknya, jika tidak seimbang dalam melaksanakan hak dan kewajiban atas energi listrik bisa mendatangkan banyak kerugian. Manfaat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang atas energi listrik diantaranya adalah energi listrik dapat dinikmati seluruh masyarakat secara merata. Nah, kalau hak dan kewajiban kita lakukan maka bisa dinikmati semua, tidak ada yang berlebihan dalam memakai. Kalau berlebihan tentunya pernah kan kalian merasakan tahu-tahu listrik padam, kalian bingung, Bapak, Ibu, saya harus kemana? Karena gelap ya. Tenang nak, tenang di sini. Nah, sebentar lagi listrik hidup lagi. Biasanya seperti itu. Itu karena beban ya listrik yang dipakai sudah merasakan berlebihan sehingga tidak kuat yang mengakibatkan listrik jadi padam. Berikutnya mengurangi biaya pembayaran tagihan listrik sehingga ketika kita menggunakan listrik secukupnya maka tidak ada pembengkakan dalam tagihan pembayaran. Berikutnya meningkatkan nilai lingkungan, keamanan negara, keamanan pribadi serta kenyamanan. Nah, meningkatkan nilai lingkungan, keamanan negara ketika kondisi lingkungan itu terang maka negara kita akan aman, mudah memantau ketika ada musuh. Kemudian keamanan pribadi, ketika jalan raya itu terang atau di lingkungan kita terang maka akan minim sekali kejahatan serta akan terjadi kenyamanan ketika listrik yang menyuplai untuk lampu itu ada maka akan menjadi kenyamanan. Berikutnya mengurangi naiknya biaya energi dan kebutuhan pembangkitan energi atau impor energi. Nah, ketika masyarakat menggunakan seenaknya sendiri berlebihan maka kebutuhan pembangkit energi, jadi pembangkit listrik pembangkit energi perusahaan yang besar itu yang membangkitkan listrik itu akan impor energi lagi ya. Jika kita sangat membutuhkan sekali untuk membangkitkan listrik maka mau nggak mau harus impor, maka kita harus hemat dalam penggunaan energi listrik. Terus akibatnya apa jika
kita tidak seimbang dalam melaksanakan hak dan kewajiban atas energi anak-anak? Yang pertama, biaya tagihan listrik semakin besar, nah, bersama tadi ya. Kemudian mempercepat krisis energi, kita akan kekurangan energi ya. Kemudian memicu konflik persaingan monopoli energi listrik, jadi perusahaan-perusahaan besar yang kuat nanti akan menyedot energi listrik yang banyak, dan yang nggak kuat akhirnya kalah, tidak mendapatkan energi listrik. Nah, itu jika tidak seimbang. Kemudian energi listrik tidak dapat dinikmati secara merata. Nah, berikut anak-anak bisa berlatih untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Anak-anak, ketika ada sekelompok siswa akan tampil menyanyikan lagu menanam jagung, ya seperti yang sudah kemarin Pak Guru contohkan, cangkul 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 yang dalam, nah seperti itu ya. Maka setiap siswa harus memperhatikan vokal dan instrumen dalam menyanyikan lagu tersebut anak-anak. Dalam seni musik terdapat dua unsur, yaitu vokal dan instrumen. Untuk menyempurnakan vokal dalam bermusik terdapat istilah teknik vokal. Pengertian teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar itu terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Unsur-unsur teknik vokalnya apa anak-anak? Yang pertama adalah artikulasi, terus ada lagi pernafasan, ada lagi prasering, ada lagi sikap badan, resonansi, vibrato, improvisasi, dan intonasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata maupun huruf demi huruf dengan jelas dan benar. Kemudian pernafasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, tarik nafas yang panjang seperti itu ya, yang kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai keperluan, sehingga suara kita lantang, panjang, nah, seperti itu anak-anak. Kemudian prasering. Prasering adalah aturan penggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku ya. Ketika titik ya harus berhenti ya, titik koma harus berhenti, ketika tidak ada titik koma ya harus bacanya dengan terus dengan intonasi yang sesuai, itu ya anak-anak. Kemudian berikutnya apa lagi? Oh, ada sikap badan. Nah, sikap badan ini adalah posisi badan ketika seorang sedang bernyanyi ya. Ketika seorang sedang bernyanyi ya, ketika seorang sedang bernyanyi bisa dengan duduk atau berdiri, yang penting saluran pernafasan tidak terganggu ya, sehingga yang penting tidak terganggu ya saluran pernafasannya. Kemudian resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Terdapat 3 rongga resonansi pada manusia, yaitu resonan atas, resonan tengah, dan resonan bawah, yaitu area dada. Kemudian vibrato adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar. Kemudian improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah sebagian melodi lagu secara profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Dan yang terakhir adalah intonasi.
Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau secara tepat. Nah, anak-anak, kalian bisa mengerjakan soal yang sudah Pak Guru siapkan. Kerjakan di buku halus 5 baris dengan huruf tegak bersambung. Anak-anak, pentingnya kita memanfaatkan sumber daya alam agar tidak cepat habis atau tidak cepat berkurang kualitasnya. Manfaat sumber daya alam diantaranya adalah sebagai bahan industri dan bahan pembantu industri. Hasil sumber daya alam tidak dapat langsung dimanfaatkan lebih banyak jika tidak melalui pengolahan. Misalnya susu sapi yang butuh diolah agar bermanfaat lebih banyak, dicampur sehingga manfaatnya lebih banyak. Kemudian manfaat berikutnya adalah sebagai sumber daya energi. Sumber daya alam dimanfaatkan sebagai energi, misalnya minyak bumi dan gas bumi. Contohnya seperti berikut. Ya, di sini pengeboran ya minyak bumi. Kemudian manfaat sumber daya alam lainnya adalah sebagai sumber daya pertanian. Pertanian merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Di dalamnya terdapat tanah dan air. Maka kita wajib memanfaatkan dengan baik. Ya, ada air, ada tanah. Bisa untuk pertanian juga ini tanah, ada air, ada tanah. Jadi harus kita manfaatkan dengan baik agar tidak rusak dan berkurang kualitasnya. Kemudian yang keempat, sebagai sumber daya alam lingkungan. Perhatikan anak-anak, ketika kita melihat panorama gunung, suasana pantai dan laut, rindangnya pepohonan di hutan, semua dapat menjadi objek wisata anak-anak, dan itu akan menghasilkan, ya, sehingga itu termasuk sumber daya alam. Maka ketika kita berwisata, kita harus menjaga lingkungan tersebut, ya, nah. Jangan sampai rusak, ya, jangan sampai rusak. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai yang sangat panjang. Dilihat dari panjangnya, pantai Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada. Panjangnya pantai Indonesia itu kira-kira 95 atau 95.180 km, ya, kurang lebih seperti itu. Garis pantai atau dalam bahasa Inggris disebut dengan coastline adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Bagi suatu negara, garis pantai memiliki fungsi yang penting dalam penetapan batas laut negara dan perlindungan terhadap sumber daya kelautan. Anak-anak, pantai ini memiliki banyak manfaat, ya. Pantai ini memiliki banyak manfaat. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata, tambak garam dan tambak ikan. Karena pantai merupakan sumber daya alam yang sangat penting. Manfaat lain pantai yang tidak kalah penting adalah sebagai pelabuhan. Dan fungsi pelabuhan secara umum adalah sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Nah, ini ada gambarnya anak-anak. Ini merupakan pantai yang dibikin pelabuhan, dan di sini ada kargo, ada penumpang untuk naik dan untuk turun. Itu tempatnya di pelabuhan. Adapun secara khusus, fungsi pelabuhan dibagi menjadi 4 bagian anak-anak, yaitu gateway atau pintu gerbang, kemudian yang kedua interface atau penghubung, yang ketiga link
atau mata rantai. Yang keempat, industri entity atau estate atau zone, atau artinya kawasan industri. Gateway atau pintu gerbang itu artinya suatu negara atau daerah, karena suatu kapal dapat memasuki suatu negara atau daerah melalui pelabuhan negara atau daerah yang bersangkutan. Jadi ya masuknya para pengunjung itu bisa melalui pelabuhan tersebut, maka bisa dikatakan pelabuhan itu sebagai gateway atau pintu gerbang. Sedangkan yang kedua yaitu interface atau penghubung. Pelabuhan berfungsi sebagai penghubung atau interface. Maksudnya bahwa pelabuhan dengan segala fasilitasnya yang tersedia dapat melakukan kegiatan pemindahan muatan, pemindahan muatan dari angkutan laut atau kapal ke angkutan darat atau sebaliknya. Nah, itu arti dari interface ya anak-anak. Ada lagi yang ketiga yaitu link. Ya. Artinya pelabuhan berfungsi sebagai link mata rantai. Maksudnya adalah bahwa pelabuhan merupakan mata rantai dari proses transportasi atau pengangkutan. Ya. Pengangkutan muatan dari daerah produsen asal barang sampai ke daerah penerima. Jadi menghubungkan, ya, menghubungkan sebagai mata rantai. Kemudian yang keempat adalah industri entity, state, estate atau zone, atau artinya kawasan industri. Maksudnya adalah karena perubahan merupakan pelabuhan merupakan lingkungan kerja yang bersifat dinamis, maka penyediaan berbagai fasilitas pelabuhan perlu dikembangkan, termasuk fasilitas untuk industri. Jadi di dalam pelabuhan itu terdapat perusahaan-perusahaan, ya, sehingga di situ banyak sekali industri yang berkembang. Salah satu contohnya, misal pelabuhan Muncur di Banyuwangi, Jawa Timur. Pelabuhan Moncar maksudnya anak-anak ya, maaf. Pelabuhan Muncar merupakan pelabuhan ikan terbesar di Jawa. Tempat para nelayan melabuhkan perahu-perahunya dan menjual hasil tangkapannya anak-anak. Di Indonesia pelabuhan ini hanya bisa dikalahkan oleh pelabuhan ikan Bagan Siapi Api di Riau. Jadi di Riau juga ada, itu lebih besar lagi. Nah, dari uraian tadi silakan anak-anak bisa mengerjakan soal berikut ini. Alhamdulillah, belajar hari ini telah usai. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.